Fun fact-nya anak STAN apa? Fun fact-nya anak STAN, kalau udah jadi anak STAN, ritual wajibnya itu foto di air mancur yang ada tulisannya PKN STAN. Oh, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Oke, perkenalkan, nama aku Vidya. Dan video kali ini aku bakal ngomong-ngomong sama temen aku yang mana dia ini mantan mahasiswa PKN STAN jurusan D1 pajak. Oke, jadi intinya dia udah kerja sekarang. Dan di video kali ini bakal ngobrol-ngobrol tentang PKN STAN, masa dia kuliah dulu, bahkan ngomongin tentang drop out, dan yang paling menarik adalah ngomongin tentang gaji. Oke, tonton videonya. Jangan lupa subscribe, tuh ada merah-merah di bawah, tuh dipencet subscribe, oke? Jangan lupa untuk like video aku, dan kalau kalian mau cari video-video tentang jurusan-jurusan yang lain, bisa dilihat di playlist aku, cek channel aku, kan ada video playlist tuh. Dibuka playlist yang ada misalnya tanya-tanya mahasiswa itu. Itu banyak video tentang mahasiswa. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Halo, nama aku Oktavia Rosa Priati, biasa dipanggil Okta atau Ocha. Terus lulusan dari D1 Prodi Pajak PKN STAN. Mantep. Oke, boleh nggak promosiin jurusanmu? Kenapa kok harus D1 pajak STAN? Kenapa harus pilih di pajak STAN? Karena perpajakan, jurusan perpajakan itu di Indonesia sendiri tuh nggak semua univ punya kan, nggak semua kampus punya. Terus khususnya kalau yang negeri itu dikit. Kalau yang di kedinasan itu cuma ada di STAN kan, di PKN STAN. Terus itu tuh udah kayak lengkap gitu tuh kan, ada pajak sama penilai. Jadi penilai itu yang ngurusin pajak bumi bangunan PBB, sedangkan pajak itu seluruhnya dia pelajarin dari PPH, PPN, pokok segala macam pajak kan ya. Terus kenapa harus pilih STAN lagi? Karena ikatan dinas kan, kita kuliah nggak bayar sama sekali sepeser pun. Malah kita dapat apa? Kayak lengkap ATK, terus aku sendiri ya, aku dapat ATK itu lengkap sekotak pensil gitu. Terus dapat binder juga yang semua anak STAN punya. Terus kalau anak bea cukai itu punya seragam, dapat seragam dari STAN. Terus apa lagi ya? Lulus jadi PNS, itu sih yang paling harus dipilih. Oke. Iya, jadi itu Ocha sekarang sudah kerja di mana, Ca? Aku kerja di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Tambora di Jakarta Barat. Oke, cariin aja langsung ke sana ya. Rasanya nih 1 tahun kuliah langsung kerja itu gimana? Rasanya 1 tahun kuliah itu rasanya singkat banget, cepet banget, kayak baru ketemu temen tuh bentar. Kan kita pun nggak setahun full kan, apa kuliah pasti ada liburnya, apa kerja apa. Terus abis itu langsung kerja, kayak gimana ya, kaget gak kaget sih, karena gimana ya, kalau waktu kuliah kan temennya banyak, itu kita adaptasi sama temen yang beda dari daerah lain kan. Tapi kalau kerja tuh ya ketemunya tuh sama yang beda umur, beda umurnya kan semuanya, kayak itu sih adaptasinya yang susah. Tapi sejauh ini enak-enak. Bedanya, kamu ngerasain nggak bedanya awal masuk kuliah sama awal masuk kerja itu apa? Bedanya awal masuk kuliah sama itu sih ya kan, yang dari tadi apa, adaptasinya sama orang-orangnya. Terus pertemanan kita tuh lebih luas gitu kan, apalagi waktu kuliah, karena teman dari beda kelas, beda jurusan, beda prodi kayak gitu. Terus juga apa
ya, kalau ada orang-orang yang ikut organisasi terus ikut lomba itu temenannya malah lebih luas sama dari kampus-kampus lain kan. Kalau kerja tuh gimana ya, temennya tuh ya cuma itu aja karena kantor doang kan tempat mainnya, kecuali kalau lagi ada tugas dinas kemana ada acara apa datang buat itu gitu kan, baru temennya nambah lagi. Oh, oke, kayaknya asikan kerja nggak sih? Oh iya, Cak. Ya. Kan kamu kuliah cuma 1 tahun. Kira-kira ada yang kamu sesali nggak sama kuliah itu? Yang aku sesali waktu kuliah adalah aku kerjaannya main terus, nongkrong terus, sampai kayak bener-bener sistem SKS sih, yang sistem kebut semalam kalau lagi ujian sampai nggak tidur, kayak gitulah. Jadinya ngaruh ke IPK ku, karena IPK tuh sangat amat berpengaruh kan di penempatan. Jadinya aku nggak dapet penempatan yang bener-bener aku pengenin. Tuh. Nyesel sih. Jadi itu gara-gara IPK terus kamu nggak dapet posisi pertama yang kamu pilih di penempatan. Jauh banget dari home base kan. Oke, mau balik lagi ke masa kuliahmu. Waktu kamu kuliah itu berarti kamu jam tidurnya itu nggak aman gara-gara kamu sistem SKS doang apa emang? Iya sih, kalau hari-hari biasa gitu ya palingan kalau lagi ada kuis besoknya, kalau nggak gitu lagi ada tugas itu tuh baru tidurnya agak malam gitu kan. Itu pun nggak malam-malam yang sampai jam 2 atau jam 3, enggak gitu, masih batas normal lah, jam 12, jam 11 gitu. Tapi kalau udah waktu ujian bener-bener kayak tidur jam 3, bangun jam 5, terus nggak tidur lagi kan, langsung lanjut ujian, terus pulang itu tidur bentar, habis itu belajar lanjut sampai malam, kayak gitu aja terus muter terus. Jadinya itu udah biasa lah di anak stan. Oh my god, harus rajin ya dan harus tahan begadang nggak sih? Jadi pilihannya tuh emang mau belajar serius di semester itu atau Drop out. belajarnya di akhir waktu mau ujian. Bener. Jadi pelajaran yang didapat semester itu dipelajarin waktu ujian doang, bener-bener SKS kan. Itu pasti nggak muat sih. Iya sih Gila. sebenarnya, tapi ya gimana lagi, karena lebih asik main ya kan daripada belajar. Betul, itu aku setuju sekali. Lebih asik main di mana-mana. Oke, Cak, balik lagi ke kerjaan. Prospek kerjanya anak stan itu emang harus di pemerintahan, emang nggak ada di tempat lain? Sejauh ini ya yang aku tahu itu cuma di pemerintahan, karena balik lagi kita pun perguruan tinggi kedinasan kan, yang terikat sama kedinasan. Kita dari awal masuk udah terikat sama surat pernyataan fakta integritas, lulus pun juga kayak gitu, siap mengabdikan diri pada negara. Jadi di pemerintahan semua sih. Oke. Cara milih tempat kerja nih, kayak kamu penempatan sekarang di Jakarta itu gimana? Cara milihnya itu kan sebenarnya kita nggak tahu kan, jujur anak stan tuh nggak ada yang tahu gimana pusat itu naruh kita, penempatan gimana tuh berdasarkan apa. Tapi kalau yang kita bisa lihat itu dari IPK, terus dari ada tes CPNS waktu awal itu nilainya kan kita udah tahu. Nah, bisa dilihat dari tinggi atau enggaknya itu kan. Aku milihnya dengan aku sadar diri gitu kan, kayak aku dengan IPK segini, ngelihat dari tahun lalu sih, ngelihat dari angkatan atas itu gimana mereka cara nyari ini penempatannya, nyari yang bener IP-nya mirip sama aku, terus mereka milih apa aja di Jawa itu, milih apa aja, terus kayak Jakarta itu satu-satunya jalan buat anak yang takut gak bisa di home base gitu loh. Jadinya aku milih Jakarta harus, tapi tetap apa yang aku pengenin, karena aku pilihnya Jaksel kan, tapi ternyata
dikasihnya Jakbar, ya udahlah, masih deket juga kan dari Jaksel sama Jakarta gitu. Jadi ya apa ya, bener-bener berkaca sama IPK sih. Makanya itu kan aku bilang aku nyesel IPK aku jelek, ya apa ya, masih standar, nggak bisa, tapi nggak cukup buat pulang ke home base gitu. Oh gitu. Oke, jauh. Tapi mungkin aku agak belibet ya, boleh balik lagi nggak ke masa kuliah? Gimana sih, kasih tahu kita seberapa ketatnya PKN STAN? Kan kayak banyak yang drop out gitu loh, Cak. Gimana Ya, caranya biar nggak terkena drop out waktu udah masuk gitu? pokok itu kalau katanya cutting gitu ya, pegangan buat anak-anak yang baru masuk itu, kalau kamu nggak mau di drop out itu ikutin apa aja aturan yang ada di STAN dan jangan aneh-aneh. Itu beneran kayak pegangan banget gitu loh buat anak STAN. Kan apa, alasan anak-anak drop out itu yang paling sering itu ini kan, karena nilai, karena IP semester atau apa ya, ada salah satu nilai gitu ya kan. Di STAN itu ada ini, matkul yang ada yang wajib, ada yang apa gitu kan, aku udah lupa tuh. Itu tuh ada fit yang MK apa ya, MK biasa, MKK gitu ya. Itu bener-bener matkul wajib. Misal aku anak pajak nih, itu tuh nggak boleh dapet nilai D di matkul pajak. Misal matkul pajak penghasilan PPH, aku nggak boleh dapet D, minimal C gitu. Terus ada matkul PPN, aku anak pajak nggak boleh. Misal anak bea cukai, ada materi apa ya matkulnya, nggak tahu deh, anak akuntansi itu misal ada ini cost accounting, itu dia nggak boleh dapet D gitu, karena emang orang itu jurusannya dia kok, ya harus lebih handal dari yang lain, kenapa dia malah dapet D gitu kan, kayak gitu contohnya anak-anak yang sering kena DO. Terus sama apa ya, jangan nyeleneh gitulah, kayak udah dibilang nggak boleh apa, nyebur kolam tapi dia ngelakuin, nginjek rumput dia ngelakuin, terus telat ujian itu bisa kena DO. Aku hampir kena DO, sumpah. Aku cerita boleh gak nih? Boleh banget. Jadi tuh aku tuh pernah ya di semester 1 UTS atau UAS gitu ya, aku lupa. Itu matkulnya aja aku masih ingat. Itu matkulnya ini anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Bayangin ya, etika dan pendidikan anti korupsi. Matkul kayak gitu aku telat ujian. Etika loh, di mana etikaku gitu kan. Itu tuh gara-gara ini sih aku kena macet, karena aku nggak ngekos kan yang semester 1 itu. Aku masih tinggal di rumah saudara, agak jauh 6 kiloan gitu kan. Jadi PP tiap hari. Itu tuh udah telat. Terus aku udah ngubungin temen-temenku, aku telat gini, nggak bisa ini apa dalam waktu segini cepet, karena itu hujan, pertama kalinya hujan waktu aku ujian, jadinya macet kan, dan aku naik mobil kan. Terus abis itu aku dateng itu udah jam berapa ya, harusnya tuh jam 8 udah mulai kan, aku tuh baru nyampe jam setengah 9 mungkin, 8:15, dan ternyata itu aku dateng udah nangis kayak udah ada cerita kan, udah ada pengalaman dari cutting, dari teman seangkatan yang telat, dan sama pengawasnya itu disuruh langsung ngadep ke kantornya, ke kantor lembaga. Terus ya gitu, nasibnya ada yang kena DO kan. Tapi kalau katanya cutting itu, kalau kamu telat jangan langsung ke kantor lembaga itu buat lapor kamu telat, tapi datang dulu ke ruangan, kamu dibolehin nggak sama pengawas. Kalau dibolehin udah masuk aja, tapi kalau enggak ya udah, satu-satunya jalan kantor lembaga, dan kemungkinannya kita disuruh tanda tangan buat berita acara kepulangan. Gitu. Terus aku tuh udah datang tuh udah nangis, aku udah malu dilihatin sama seruangan. Dan apa ya, teman-temanku tuh ternyata juga udah ini, ada yang sampai nangis sebelum aku datang, sebelum mereka mulai ujian tuh udah ada yang nangis karena takut, bener-bener takut bakalan aku kena DO juga gitu kan. Terus ternyata aku izin dibolehin, dan itu tuh udah nangis banget, minta maaf ke pengawas, maaf Bu, gini-gini
Ternyata selesainya ujian keluar kan, aku jelasin sama teman-temanku kalau aku tuh sebenarnya dikasih kelonggaran buat setengah jam lebih terlambatnya gitu loh, sampai 8:30, dan aku nyampainya 8:15 kan. Baru kok aku udah lebih dari 8:30 disuruh ke kantor lembaga. Jadi aku bener-bener kayak hari itu tuh hari paling beruntungnya aku, nggak ke DO dari tadi gitu. Padahal cuma gara-gara telat. Padahal itu semester pertama, semester 1. Semester pertama bayangin, dan dengan matkul etika dan pendidikan anti korupsi itu sih kayak, terus shock banget. Terus makanya akhirnya di semester 2 aku disuruh ngekos kan, biar nggak usah kejadian kayak gitu lagi. Dan alhamdulillah sih aman, bisa lulus gitu. Keren sih, ini menarik banget cerita tentang perdewan yang Ocha beruntung banget. Itu kayaknya temenmu kayak lapor gitu ya, lapor ke gurunya, ke pengawasnya Ya, kalau ini. Penguasnya. Oke, karena itu pentingnya punya teman waktu kuliah. Betul. Oke, mau tanya balik lagi, kalau misalnya nih, apa bisa lanjut kuliah sambil kerja untuk dapat gelar sarjana? Peluangnya gede nggak sama peluangnya? Peluangnya itu sebenarnya kita nggak bisa bilang gede atau enggak kan, karena semua itu tergantung sama pusat ngasih kuotanya berapa orang dalam 1 tahun ini. Misal lagi dibuka nih, kayak aku tuh butuhnya nanti di 3K dulu kan, ada 3 khusus, 3K di stan lagi. Terus itu tuh yang tahu cuma mereka, orang-orang pusat. Mereka bakalan buka kuota berapa tahun ini, dan ternyata tahun ini gak ada kan. Tapi kalau aku kayak gini tuh, karena aku baru fresh graduate kan, jadinya harus nunggu 2 tahun. Kalau sesuai kontrak ini PNS-nya harus nunggu 2 tahun kerja dulu, baru bisa lanjut kuliah kalau anak D1. Gitu. Berarti harus 2 tahun kerja dulu gitu ya. Oke. Ini pertanyaan paling menarik nih sepanjang kita ngobrol. Boleh nanya gaji nggak? Gaji enaknya berapa deh? Berapa deh, jujur aja. Jujur aja. Gajinya sih karena sekarang masih statusnya CPNS kan, belum PNS. Diangkat PNS-nya sih maksimal Desember kan. Sekarang sih masih belum full, jadinya baru 80%. Maksudnya kayak kan gajiku tuh terdiri dari banyak gitu kan, ada tunjangan kinerja, ada gaji pokok, uang makan, terus masih banyak lagi kan, aku nggak tahu itu apa aja karena emang belum dapet full kan. Katanya sih kalau udah nanti full itu antara 6-7 mungkin, karena emang belum tahu kan. Kalau sekarang sih masih 4,7 atau 4,6 gitu. Gila. Dengerin guys, jadi itu Okta itu masih umur 19 tahun. Berarti dia itu lulus 19 tahun kan ya, September Oktober gitu. Okta ulang tahun, Januari kerja, dia dapat hampir 5 juta. Alhamdulillah. Dan dia kuliah cuma setahun. Dapat duit. Alhamdulillah. Oh ya, mau tanya nih tentang gaji. Emang kalau beda penempatan juga gajinya bakal ngaruh beda nggak? Seharusnya sih sama ya, karena sama-sama D1, sama-sama D3 gitu kan. Tapi katanya sih, aku pun juga nggak tahu kan, karena emang belum PNS, masih CPNS. Itu katanya kok di Jakarta, karena Jakarta kan bebannya lebih banyak kan, Fit. Kayak target penerimaan pajaknya tuh lebih besar kan, jelas daripada daerah-daerah lain. Jadinya katanya kalau udah targetnya terpenuhin bakalan dapet bonus katanya, tapi masih belum tahu lagi. Oh, ada bonus-bonus tambahannya gitu ya. Tapi gaji pokoknya sama daerah lain. Sama. Oh, pantas aja pada rebutan di home base ya, soalnya gajinya sama.
Iya betul. Terus malah ini sih yang beda. Aku rasain tuh ya di awal kan. Jadi ada uang SPD pindah. SPD pindah itu surat perjalanan dinas pindah. Jadi kita dari awal masuk ke kerja itu dihitungnya tuh home base kita tuh Jakarta, Fit. Oh. Jadi anak yang luar Jakarta doang yang dapat uang itu. Kayak aku sebutin nih ya, Malang itu dapetnya lupa berapa juta ya, kayaknya kurang dari 5 juta, tapi tuh Lumayan ya, buat pindahan. lumayan banget, udah home base terus di Malang dapet SPD juga gitu kan. Terus kalau mau gede tuh ya pilih luar Jawa asli. Papua itu bisa sampai belasan juta, bisa beli motor. Iya, tapi kan di sana beda fasilitasnya, Neng. Ya bener sih. Ya itu resikonya. Cuman ya gimana ya Bu, Jakarta nggak dapet sama sekali. Padahal kita juga anak rantau kok. Itu sih Iya. yang sedih. Oke, mungkin udahlah ya. nanti petinggi-petinggi stan bisa lihat, mungkin Iya dinaikin. bisa. Oh iya. Tarik di kantor pusat gitu. Iya. Oke, Aca mau nanya terakhir. Emang kalian bakal kerjanya pindah-pindah dan pindahnya itu berapa tahun sekali sih? Pasti sih. Kok pasti pindah? Pasti. Apa ya? Dikit banget pegawai yang dari awal kerja sampai mungkin sekarang ya. Itu aku pernah dengar sih cerita dari pegawai lain, ada yang udah 10 tahun kerja dari awal masuk itu belum pindah. Tapi itu sangat amat sedikit gitu loh. Karena aku pun tahu ada dari senior itu yang baru setahun 2 tahun tuh udah dipindah, dan dipindahnya tuh bener-bener kayak ujung ke ujung, yang dari Jawa langsung kemana, Kalimantan, Jawa kemana, kayak ya gitu deh. Karena emang udah apa ya, udah tanda tangan di atas kertas fakta integritas itu kan, udah siap mengabdi pada negara, terus apa siap ditempatkan di mana saja. Nah itu tuh slogannya anak stan, siap ditempatkan di mana saja. Jadinya ya emang pasti ada plus minusnya kan dengan gaji yang cukup, dan tapi resikonya itu juga gede gitu kan, pasti ninggalin keluarga di rumah kan gitu. Oke, berarti waktu pindahan juga dapat SPD juga? Pasti sih. Gila, gue doain Ocha ke Papua. Jangan dong. Enggak, aku Saya doain. siap menjaga Jawa Pulau Jawa. Aku doain Ocha balik ke home base di Malang. Amin. Amin ya Allah, amin banget, amin. Agaknya Jawa Timur lah. Ini pun udah ini sih Fit, udah terkabul kan sebenarnya doaku tuh waktu mau penempatan tuh ditempatkan di mana saja asalkan pulang naik kereta. Di mana lagi nggak kalau nggak Jawa, kalau pulang naik kereta. Harus pasti Jawa kan. Jadinya ada kesempatan, udah lah ya, masih naik pulang naik kereta kan. Iya. Oke, makasih semuanya sudah nonton. Assalamualaikum.